Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Dimanapun pemirsa berada dan sedang apapun pemirsa pada saat ini, yang pasti setahu saya pemirsa sedang menonton channel Nur, petunjuk kecerdasan. Pemirsa yang baik hati, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel kami bisa lebih berkembang. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya apresiasi pemirsa. Terima kasih yang sudah komen maupun yang langsung memberi apresiasi di WA admin dan memberikan masukan, juga saran serta permintaan materi. Insya Allah akan kami penuhi sesuai dengan target kami juga, bahwa tahapan-tahapan materi yang kami berikan itu sesuai dengan tahapannya. Jadi kalau yang belum, bukan berarti tidak diberikan materinya, tapi menunggu urut-urutannya, karena sekarang kita masih season terakhir dari aneka kitab-kitab, mulai dari ilmiyunal kitab, ilmun kitab, nasiban kitab, utul kitab, dan ahli kitab, ahlul kitab. Dan semua itu akan dikesampingkan oleh datanya Al-Qur'an atau Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim, yang mana kita lebih semuanya itu masuk ke dalam diri, menggali di dalam diri apa yang ada di dalam diri, sehingga pas antara isi Quran dengan diri dan realita yang kita hadapi di alam semesta ini. Untuk itu, tanpa mengurangi kehadiran pemirsa, maka ada selalu kita baiknya dibimbing oleh narasumber kita, Ki Jolo Jolo, untuk membuka acara pada malam hari dengan doa. Silakan Ki Jolo Jolo. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum
fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Alhamdulillah, sampai malam ke-56 ini kita masih bisa mendengarkan tentang isi kandungan yang ada di nubuah dan risalah atau yang ada di Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Azim. Karena mengapa? Sesungguhnya hidup kita ini tidak bisa terlepas dari kaidah-kaidah, norma-norma, berita ketetapan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Karena di dalam nubuah dan risalah yang telah dikemas dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim, itu adalah merupakan sebuah titah atau undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang fungsinya untuk menemani kita, yang fungsinya sebagai jalan kita, sekaligus sebagai rambu-rambu untuk memberikan, menghadirkan, mengetengahkan hukum-hukum sekaligus norma-norma dan kaidah yang untuk mencapai puncak kamu mengarungi perjalanan yang namanya kekhalifahan itu sendiri. Makanya kalau kamu nanti tidak memahami apa yang sesungguhnya ada di dalam kandungannya itu, maka kamu hanya akan sekedar pinter secara lafaz atau bacaannya saja, tapi tidak akan menyentuh ke dalam kandungannya itu sendiri. Artinya begini, jenengan nanti akan bisa membaca bahkan melafazkan dengan baik, dengan benar, dengan ketatabahasaan yang tidak salah. Tapi belum tentu jenengan nanti akan memahami kandungan apa yang terkandung pesan di dalam lafaz yang telah kamu baca itu. Itulah mengapa sehingga kamu harus memahami di balik apa yang dilafazkan itu sendiri. Itulah sesungguhnya yang dikatakan di Al-Quranul Karim, yang difirmankan, bukan yang dikatakannya, yang difirmankan oleh Allah di dalam kemasan namanya Al-Quranul Karim dan Al-Quran Azim itu sendiri. Sehingga nanti kalau panjenengan itu tidak memahami seluruhnya antara Karim dan Al-Azim ini, maka tidak akan bisa menggunakan rambu-rambu jalan maupun alamat itu sebagai petunjukmu, gitu loh. Karena kamu tidak mendapatkan Al-Furqannya itu. Makanya sejak awal saya mengetengahkan, mulai yang episode awal kemarin dulu itu saya buka dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana huda linasi wa bayyinati minal huda wal furqan.
Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk linasi. Ini berarti tidak ada pengecualian. Karena nyuwun sewu, kenabian dan kerasulan saat dikisahkan 1447 Hijriah sendiri itu juga bisa disebut linasi. Karena beliau juga sebagai seorang hamba gitu loh. Jadi yang disebut linasi itu menyeluruh, tidak ada pengecualiannya. Tapi kalau kenabian dan kerasulan itu nanti dibaiat lebih dari kita, sehingga ada namanya ba'at sama arsalah itu. Ba'at berkaitan dengan yatslu, pembacaan terhadap kejiwaannya itu, karakter kejiwaannya itu. Tapi kalau arsalah berkaitan dengan yakno'u, pembacaannya itu sendiri. Jadi arsalah itu berkaitan dengan tugasnya seorang rasul membacakan apa yang telah diterima oleh rasul itu. Nah, yang diterima oleh rasul apa? Berarti kembali kepada Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim itu sendiri. Sesungguhnya ke arah sana. Tapi rata-rata panjenengan atau rata-rata kalau kita mau menelaah itu kita sudah tidak buta huruf, terbukti dengan kita bisa membaca. Satu itu. Akhirnya kalau jenengan sudah bisa membaca alfabet, maka mempelajari yang namanya ketatabahasaan Arab yang berkaitan dengan huruf hijaiyah, ini otomatis dengan sendirian jenengan karena tidak buta huruf akan bisa itu. Gitu loh. Cuma nanti kurun waktu jenengan perjalanan mencapai taraf kedewasaan atau nanti taraf akil balik ngakil, maka jenengan tidak sekedar dituntut untuk mengetahui lafaz yang bisa kamu baca itu, tapi di balik lafaz yang kamu baca itu ada kandungan di dalamnya yang mengandung pesan. Biar tersampaikan pesannya itu, maka kamu akan harus mencari yang mensifati di dalam lafaz itu apa, gitu loh. Sehingga itulah nanti ada tingkat kesulitan tersendiri, karena tidak sekedar terkandung dalam bacaan yang tersirat, tapi ada sesuatu yang lebih nanti ke dalam kandungannya itu sendiri. Makanya begini, Allah itu kalau secara zat atau rohnya itu sebetulnya tidak perlu kamu pikirkan, karena dia memang tidak untuk difikirkan. Itu sekedar kamu ingat. Makanya nanti adzikro itu kaitannya tentang zat, atau kamu disumpah tentang kemusyahadaanmu itu, persaksianmu itu sesungguhnya tidak perlu kamu pikirkan, tapi kamu harus ingat dengan persaksianmu itu, karena ini nanti akan beda loh ya. Tapi kalau yang berkaitan penasbihan, perjalananmu untuk proses menuju ke puncak kehidupanmu, itu berkaitan dengan tata fakarun, pemikiran. Karena ini nanti akan terkait langsung equal dengan perjalanan dan perkembangan sains dan teknologi yang ada di alam semesta. Itu sesungguhnya, sehingga jangan nanti tidak ada pertanyaan, gitu loh. Karena mengapa? Kemusyahadahan itu sesungguhnya harus kamu ingat. Tapi kalau perjalananmu menempuh di peradaban itu dalam suatu umat atau dalam suatu kenegaraan, kamu hanya sekedar bagaimana nanti menjadi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sesungguhnya lebih kepada akhlak. Sesungguhnya ke sana arahnya. Makanya sebetulnya sumbernya akhlak itu kan berarti mau tidak mau spiritnya, bukan ritualnya. Paham apa enggak ke sini? Saya ngomong ya. Jadi yang berkaitan dengan akhlak, kebijaksanaanmu, cara berpikirmu, kedewasaanmu, itu kaitannya dengan akhlaknya. Berarti dengan spiritualnya, karena itu menyentuh kejiwaan. Clear di sini. Nah, tapi kalau ritualnya itu kan sesungguhnya hanya pembuktian aja bahwa kamu memang hidup, waktumu ada, terus kamu bisa melakukan.
Tapi kalau saat jenengan perang atau jenengan kondisi masih bagaimana, kan tidak dituntut sesungguhnya untuk melakukan secara ritualnya. Karena ada kepentingan yang mungkin lebih penting daripada ritualnya itu. Saya buktikan gini, saat jenengan ternyata dalam perjalanan dan jauh, kenyataannya jenengan tidak bisa berhenti di pesawat atau di mana, apa kamu juga harus dituntut ritual letterlek, harus sesuai hadap ke fawali wajah kasatrul masjidil haram, harus Allahu Akbar akimi sholata warobaka fakabir, seperti yang pada umumnya kamu bisa kerjakan di Baitul Muqaddas itu? Kan tidak. Lah itulah sesungguhnya ada alasan-alasan tertentu. Ini nanti berkaitan dengan doruri, tahriri, dan doruri, taksini, dan tahriri. Ini ada lagi kalau saya pengen bahas itu sesungguhnya. Cuma kan saya nggak bahas ini dulu. Tapi yang saya bahas untuk saat ini itu kan bagaimana kamu mengenal kitabah kamu sendiri. Saya ngomong kitabah karena di depan saya ada jenengan. Tapi kalau nggak ada jenengan ya kitabi untuk saya. Jenengan nanti ya kitabah karena keseluruhan. Tahu maksudnya? Lah artinya ini memahamkan dirimu sehingga kamu tuh ngerti bahwa oh sesungguhnya saya ini memang ilmu. Selain ilmu berarti bisa dikitabkan, bisa dituliskan. Lah di situ berarti mengandung beberapa unsur, mengandung beberapa aturan, mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan titahnya Allah itu sendiri atau undang-undangnya. Nah, sesungguhnya berarti ilmu itu sudah ada di sini. Undang-undang yang ada di sini, ya kan? Tinggal kamu menerapkan ilmumu dan undang-undangmu dengan rambu-rambu sehingga sudah tahu alamat itu, kan tinggal menerapkan sesungguhnya. Ya itulah makanya saya kemarin ngomong napak tilas sesungguhnya sholat itu. Tapi napak tilas namanya al-ma'rij. Karena terbukti kamu menaiki tangga itu sesungguhnya. Kaki menjejak di bumi, nyatanya nanti ada sujudnya. Setelah itu duduk, baru berdiri lagi. Setelah berdiri ada rukuk, baru nanti duduk lagi, baru sujud. Nah itu sesungguhnya kamu kan al-ma'rij itu. Lah otomatis mas, karena ditunjukkan bahwa sesungguhnya kakimu ini di bumi wal ard itu sesungguhnya, tapi posisi kepalamu tetap di atas, kecuali saat tidur kamu nanti akan menjadi horizontal. Nah, tapi posisinya dikatakan orang beraktivitas, orang hidup kan selalu vertikal mas sesungguhnya. Karena tidak ada kecuali bungkuk itu aja lah. Tapi kan pengecualian. Itu loh. Artinya harus kamu sadari di situ dulu. Makanya namanya Lauhil Mahfud, namanya Roksun, Singgasana, Arsi. Sudah penyebutannya apa silahkan lah. Tapi itu sesungguhnya langitmu. Nah, saat napak tilas itu, sesungguhnya kamu napak tilas sebetulnya awalnya antara bumi dan langit itu bersatu padu mas. Terus dipisah oleh Allah dengan penciptaan ini. Itulah yang mengakibatkan konsekuensi logis Allah harus melengkapi dengan pemisahan ini. Lah saat misahkan ini kan juga harus pakai ilmu Allah gitu loh. Itulah sesungguhnya makanya jenengan bagaimana harus mengenali seluruh kitab yang ada di dalam dirimu. Karena terbukti kamu harus beriman kepada kitab-kitab Allah, bukan hanya satu kitab. Makanya ada perjalanan mulai ke sukufan kemarin udah saya bahas. Setelah sukuf ada Zabur, setelah Zabur ada Taurat, setelah Taurat ada Injil, setelah Injil top markotopnya pemutakhiran, penyempurnaan adalah di Al-Quran karena berkaitan dengan aplikatif. Jadi nanti perjalanan aplikatif itu ada pertanggungjawaban antara metodologi keilmuan yang sifatnya logik, yang sifatnya rasional itu nanti ada pertanggungjawaban yang sesuai dengan rumus-rumus yang ada di alam semesta dengan sains dan teknologi. Makanya di situ nanti ada pertanggungjawaban secara empiris. Artinya apa? Pertanggungjawaban terhadap hukum-hukumnya Allah itu sesuai dengan adanya hukum alam semesta. Karena ternyata di alam semesta adalah ada hukum sunatullah itu sendiri. Itu loh mas. Nah, sedangkan orang setelah mengadakan penelitian menemukan rumus. Lah rumus ini tidak boleh mengingkari hukum sunatullah itu sendiri. Karena nanti kalau mengingkari tidak cocok akan terjadi kontradiktif. Itu sesungguhnya.
Lah kamu kan berarti aslinya dirimu ini adalah kandungan ayatnya Allah, ilmunya Allah itu sendiri, gitu loh. Berarti jenengan ini kan alam semesta sesungguhnya, sekalipun jenengan bertempat tinggal di alam semesta, gitu loh. Tapi di dalam dirimu ada namanya bakteri, ada namanya virus, ada namanya sel, ada namanya molekular. Yang kecil-kecil itu dirimu adalah alam semesta besar sesungguhnya. Tapi yang lebih kecil di dalam dirimu berarti menjadi alam semesta kecil. Lah sesungguhnya itu semua kalau nanti kamu hubungkan itu sama. Makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, akan ke sana arahnya, silahkan gitu loh. Tapi itu kan penyesuaian ilmu teman sesungguhnya. Jadi jenengan itu sebetulnya hanya sekedar bagaimana ilmu sebagai dirimu perwujudan ilmu dari Allah, ternyata jenengan dewi sudah dikasih persaksian atau sumpah. Makanya kalau ngomong saya kemarin kan hak cipta jenengan itu janjane hak ciptane konggone sapa? Konggone Gusti Allah. Berarti otomatis kamu kan harus bekerja dengan Gusti, karena jenengan dewe disumpah mbek Gusti Allah. Kamu kan punya MOU tuh mbek Gusti Allah. MOU-nya kemarin gimana sih? Qalu bala. Nah, itu loh Mas. Artinya kalau kamu punya qalu bala kepada Allah, berarti kan tidak boleh menghambakan kepada siapapun kecuali kepada Allah itu sendiri. Sesungguhnya ke sana loh masalah. Kita bahas yang seperti ini sesungguhnya bagaimana kamu kembali kepada rulemu itu loh. Bahasanya sekarang asyhadu an la ilaha illallah. Otomatis Mas, karena jenengan sudah lengkap. Sudah lengkap, selain sudah lengkap jenengan wis dituntut disuruh mempraktekkan. Kalau sik bayek sampai jenengan urung akil balik-balik ngakil ndak mungkin bisa itu. Karena mengapa? Nalarmu belum mencapai balaghahnya itu. Itu loh Mas. Ya. Understand? Ngerti? Udah ya, clear di sini ya. Bisa channel Nur petunjuk kecerdasan. Kalau tadi Ki Jolo ada menyebut napatilas. Nah, apa sih napatilas? Artinya kita disuruh kembali melihat masa lalu, bagaimana orang-orang sebelum kita itu sudah melakukan seperti yang kita lakukan sekarang. Ya otomatis, tapi ya ada yang mengingkari. Nah, jadi intinya bahwa Al-Furqan itu menunjukkan bahwa itu loh dulu kamu begitu. Seperti juga orang-orang sebelum kamu, warasatul anbiya. Nah, kamu juga harus seperti itu. Seperti siapa? Seperti risalah Rasulullah. Nah, cuman kamu bukan Rasul loh ya. Kamu bukan Rasulullah loh ya. Kan begitu. Iya, otomatis. nggak bisa lah. Makanya Allah itu kan sesungguhnya memang punya tata cara sendiri, punya batasan-batasan tertentu yang memang seluruhnya tidak dipukul rata. Gitu loh. Ya. Terbukti apa? Terbukti memang Allah sendiri mempunyai seorang utusan. Tapi nyun sewu ya, nanti kalau dibahas lebih lanjut lagi, sesungguhnya yang namanya nafsun itu sesungguhnya nanti termasuk salah satu penyebutan di dalam Al-Quran itu juga sebagai utusannya Allah sesungguhnya. Itu loh. Tapi gimana ya? Ini nanti saya bahas berikutnya aja ya. Kalau saya bahas sekarang jenengan nanti banyak yang menolak pada akhirnya. Itu loh. Karena memang belum saatnya itu gitu loh. Nanti ada Al-Quran itu yang memang mengatakan dari Quran surah bahwa sejujurnya nafsunmu itu memang juga utusannya Allah Mas, tidak main-main. Itu loh. Makanya mengapa nafsunmu bisa menjadi cahaya? Karena sesungguhnya nafsunmu itu ya memang dari nafsun wakidah dari Allah loh Mas, bukan dari siapa-siapa lah Mas. Makanya kemarin di surat Al-Kahfi itu kan kamu sendiri disebut ahad loh sama. Dan penyebutan lafaz ahad di qul huwallahu ahad dengan ahad yang disebutkan sama. Ternyata kembali ke nafsun sama apa enggak? Ada bedanya satu titik aja apa enggak? Ahad itu loh. Dan saya baru tahu itu terus terang. Karena jenengan lagi ngaji Quran Mas. Sebetulnya itu sejak dulu Al-Quran enggak berubah kok. Ternyata ahad yang dimaksudkan di sini adalah ahad dirimu, bukan ahadnya Allah.
Ya, ya sebetulnya gimana ya saya ngomong. Ya nanti jenengan perso dhewe lah, tidak perlu saya ngomong yang berlebihan lah. Karena kalau hal yang memang tidak harus saya sampaikan, berarti jenengan saya perlu mikir dhewe. Tapi jenengan harus selalu tetap kembali kepada Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Karena kalau patok kamu nanti tidak itu, bahaya Mas. Itu loh. Karena kadangkala orang yang tidak patokan dengan Al-Quran hanya sekedar mendengarkan dari siapa katanya, atau sosok siapa yang punya legitimasi legasi bahwa dia itu seorang alim ulama atau seorang apa, dengan sendirinya itu biasanya dianggap itu Al-Quran saja gitu loh. Padahal belum tentu sesungguhnya kan gitu teman. Dia sehingga mengedepankan itu daripada ayat-ayatnya Gusti sendiri. Malah karo ayatnya Gusti kadang nyepeleke. Wong pipis kok konggene Gusti Allah. Wong beol konggene Gusti Allah. Luwe mangan konggene Gusti Allah. Lah nyuwun sewu lho. Lah nek semua itu tidak yang ngatur Gusti Allah, jenengan sare ngetokne napas, mlebokne napas, rumangsamu dapuramu sing mlebokne ngetokne napas. Bukan. Jenengan turu blek sek digugah ra kenek turu kepati, isuk tangi jenggirat cerita. Tadi malam kamu ke tempat saya. Iya, ada kebakaran sebelah Pak. Sampai diketok-ketok dius, dia assalamualaikum ketok tidak bangun. Terus jenengan iso cerita, iya saya turu kepati. Lah yang ngasih tahu itu siapa? Kalau memang Allah tidak ada kaitannya dengan dirimu, Allah tidak membersamai dirimu, Allah tidak ada di unsurmu. Logikanya gitu, apa jin demit iblis akan seperti itu? Tidak. Itu yang perlu kamu pahami sejak awal. Itu loh. Nisa, channel Nur, tunjuk kecerdasan. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa apapun perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan, terutama yang terlihat secara dohir, itu tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang memang sudah tercatat, tertulis bahwa kamu akan begitu gitu. Tidak pun begitu kesini ya tetap bagian dari melakukan. Kalau pakai bahasa kerennya, kamu lepas dari takdir yang satu masuk ke takdir yang lain. Otomatis akan Karena lari Allah itu kemana? meliputin. Selama kamu masih namanya di alam semesta, Bernapas. melampaui berbagai macam itu, ya tetep jenengan kena jaring gue, arep mlayu neng di pindah alam nek ra pengen kena jaring itu. Logikanya gitu Mas. Lah kamu mau sembunyi kemana nyun sewu? Wong dimanapun tempat namanya alam semesta kok. Punya Allah. Kalau itu tidak perlu kita omongkan. Anda artinya terkadang kan kita juga harus lihat bahwa yang menonton kita ini bukan hanya orang yang sudah paham. Iya. Orang yang belum paham sekalipun nonton. Iya. Anggap aja yang masih baru meletes lah. Nah, juga nonton ya, harus kita beritahu karena dia memang pengen tahu. Iya, iya. Kenapa dia pengen tahu? Orang tuh semua pengen tahu Allah itu seperti apa sih? Allah tuh kayak apa sih? Iya. Bukan hanya yang sudah tua-tua, bahkan yang sudah tua-tua juga nggak tahu kok. Nggak tahu malah bingung. Nah. Dia wes gini loh. Orang itu semakin nggak tahu bodohnya, orang semakin nggak tahu sakitnya. Maka kan ya seperti ODGJ itu Mas. ODGJ itu kan nggak sadar segala sesuatunya. Dia sakit ya nggak merasa sakit, dia goblok ya nggak merasa goblok. Wong dia sampai telanjang aja nggak merasa telanjang kok. Nah. Buktinya nggak punya malu. Ya, itu dia. Nah, beratnya itu nggak bisa disembuhkan orang kalau sudah kayak gitu. Nah, Gitu loh. bisa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Siapapun pemirsa, dari manapun pemirsa, gendernya, latar belakangnya, tidak ada masalah dan tidak ada hubungannya dengan materi. Tetapi yang menjadi penekanan adalah Al-Furqan itu membedakan kamu melo Gusti apa kamu melo non Gusti. Itu aja. Nek kamu melo Gusti, otomatis jalannya ini, tujuannya ke sana, alamatnya itu, ikutin rambunya, masih sampai. Iyalah, itu hukum kepastian. Bahasanya, bahasa kerennya nih, ihdinas sirotol mustaqim. Ya, otomatis kalau itu. Siapa itu? Apa itu ihdinas sirotol mustaqim?
ihdinas siratal ladzina an'amta. Siapa itu an'amta? Al ulama warasatul anbiya. Ya, Sekarang masalahnya seperti itu, tapi itu ada 4 unsur. Dari orang yang musyahadah itu, terus nanti kalau meninggal dikatakan syahid, karena memang ternyata setiap makhluk punya sumpah semua dan dipersaksikan oleh Allah dan oleh dirinya itu sendiri. Bukan Karena orang lain. tidak, ya otomatis saat jenengan bersaksi neng kandungannya wong tuane jenengan, apa wong tuane jenengan melok dadi saksi neng kono ya tidak. Wong yang menyaksikan sebetulnya jasmani, rohani, jiwani jenengan. Tambah di situ ada Allah. Sesungguhnya itu kuncinya. Jadi malaikat di mana katanya? Lah molekulmu sendiri itu terus siapa? Kan saya bilang, netizen tanya, pemirsa tanya, lah malaikat di mana katanya? Nah, itu nanti kan dibahas setelah ini, Mas. Dibahas setelah Itu ini. loh. Oke pemirsa, jadi intinya Saripati ilmun kitab tadi, ya ini tadi sarinya sudah paham ya? Artinya sarinya adalah bahwa Allah itu meliputi baik yang ada di dalam diri maupun yang ada di luar diri. Ya. Tuh, Dan di seluruh alam semesta. 7 alam tuh. Ya, yang keluar maupun yang masuk. Ya. Yang sebelum kamu jaharkan secara lafaz, kamu nekne secara mulut, ataupun yang masih kamu simpan di dalam aja itu Allah tahu. Wong kamu tidur aja Allah nyatane lebok ngetokne napas kok. Gampangnya gini pemirsa. Kapan pemirsa nyedot napas pertama kali dah kalau ingat nyoh. Itu aja. Berarti kalau pemirsa tahu kapan nyedot udara pertama kali, maka akan tahu juga, oh ini titik awalnya nyedot. Berarti nanti terakhirnya Nah, ya itu. nah itu aja sebenarnya. Dan semua di sini Ya, sebetulnya. gitu. Dan itu jaraknya sepersekian detik, sepersekian detik. Itu ngungkuli kecepatan apapun itu. Ate, Lebih sudah. cahaya itu. Jadi jangan khawatir. Walaupun saya sebenarnya khawatir, ngomongnya aja jangan khawatir. Mati itu hanya kalau di rumah itu kita pindah dari kamar depan ke kamar satunya, dari ruang depan keluar. Sebenarnya cuma itu aja. Jangan terlalu dipikir teman-teman. Yang perlu dipikir teman-teman itu, yang perlu dipikir banyak teman-teman lah, mendalam maksudnya. Prosesnya. Apa yang sudah kamu kerjakan? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Terus, waktu kamu mengerjakan itu, ingat gak sama yang Nah, punya pekerjaan itu? Sadar apa Anda? Nah. Bisa kembalikan ke sana lagi apa Anda? Nah. Kan itu aja sebetulnya. Kalau tidak ingat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya.